Pada saat mobil dinyalakan, indikator aki menyala, ya harusnya mati pada saat mobil dinyalakan. Jadi ini kemungkinan ada kerusakan entah dari akinya tekor atau dari pengisian daya aki alternator ya. Kalau dari akinya ini sepertinya normal karena indikator masih bagus ya, sesuai dengan yang ada di sini. Ini masih bagus, warnanya sama, nggak ada kekurangan film ataupun tambahkan air aki. Kemudian dari cycling pun kelihatannya aman, tidak putus. Dari perkabelan ini juga kayaknya tidak ada masalah. Jadi kemungkinan kita cek dari alternator. Nah, untuk alternatornya Hyundai Trajet itu ada di bagian bawah, bagian dalam. Itu adalah alternatornya Hyundai Trajet DOHC. Nah, ini harus kita cek apakah memang rusaknya dari alternator atau dari yang lain. Kalau yang dari lain kayaknya aman. Coba kita cek apakah ada magnetnya atau tidak, dan juga dari ampometernya apakah sesuai atau tidak pengisiannya. Nah, ini kalau lihat dari ampometer ya, kita cek dari kursor positif negatif, kita sesuaikan. Nah, ini stabil, angkanya di angka 12 volt. Harusnya kalau lagi nyala tuh 13 atau 14 volt ya. Nah, ini kemungkinan besar dari alternator pengisian daya akinya yang tidak masuk nih, tidak jalan. Jadi harus coba kita bongkar. Nah, untuk bongkarnya ini ada baut pengunci, kemudian nanti di bagian bawah juga ada baut, dan harus kita buka dari kolong juga ya untuk alternator, karena dia agak sulit. Nah, kalau dari mesin agak bagian belakang banget. Ya, untuk memudahkan kita membongkar juga kayaknya kita harus buka ban ini, buka ban di bagian dalam supaya nanti kita bisa ngeliat ke dalam sini ya, karena agak sulit juga untuk bukanya. Nanti kita akan bongkar bannya. Nah, untuk alternatornya ada di sini. Nah, ini alternatornya. Oke, nanti kita akan buka dari sini ya. Sini satu, kemudian di bagian belakang tuh ada kabel yang jalur ke aki, itu juga nanti akan kita copot. Kemudian satu lagi ada di bagian sini ini. Nah, ini juga harus dicopot ya. Ini ada buat ngencengin sama ngendorin ya. Terus di belakangnya situ ada baut ya, harus kita copot untuk nurunin si alternator ya. Salah satu ngeceknya selain dari ampometer, kita juga bisa ngecek dari apakah alternator ini masih berfungsi atau tidak dari magnetnya ya. Biasanya kalau kita masukkan besi seperti ini ya harusnya nempel. Ini sepertinya tidak nempel ya, nggak nempel. Tahu dari bawah ya. Nah, ini nggak ada magnetnya gitu ya. Harusnya narik gini. Nah, harusnya narik gitu, cuman ini nggak ada magnet sama sekali. Berarti kemungkinan dari alternatornya yang rusak. So, kita turunin dulu ya alternatornya. Bun baru selesai nurunin mesinnya. Ini udah dibongkar bannya. Mesinnya tadi ada di dalam sini. Nah, ini kalau dari atas tadi ada di situ tuh, nempel ya, susah banget. Tadi tuh berarti yang ngunci sebelah sini ya, satu pengunci satu di atas sini ya, dari sini langsung ke bodi mesin. Nah, ini buat ngencengin sama ngandorin belt ya yang ada di sini. Kemudian satu lagi adalah baut yang sebelah sini ya.
Ya, ini juga sama, dia langsung masuk ke ya kerangka ya. Terus di bagian belakang sini ada ini yang jalur kaki ya, positif kaki. Kemudian di bawahnya ada soket, ini juga harus dilepas pada saat kita copot. Nah, kita coba bawa ke bengkel dinamo ya, karena gue sendiri nggak tahu kalau cara perbaikan di dalam ini tuh gimana. Kita coba bawa dulu aja. Oke, ini udah selesai diservis. Tadi yang diganti itu ternyata kerusakan ada pada gulungan ya, di dalamnya gulungan dinamonya ini pengapiannya udah kecil banget, jadi udah rusak, harus diganti. Jadi tadi diganti. Kemudian IC ya, untuk IC-nya, IC powernya juga sama, itu dia ada kerusakan, harus diganti, plus juga penggantian bearing yang di dalam ya. Total untuk biaya servis plus penggantian part itu tadi kebetulan copotan ya, penggantiannya itu 750.000 ya, kurang lebih sekitar segitu, 750.000 untuk penggantian semuanya ya, lumayan ya. Oke, sekarang kita PR-nya adalah masang lagi di sana ya. Oke, kita pasang dulu. Ini tampilan dari bawah. Jadi pemasangannya nanti di sini ya. Nah, ini buat dari kabel aki ya, ke plus. Ini masuk ke dinamonya nanti, soketnya ya, nanti ditangkringin di sini. Oke, kita pasang dulu. Oke, ini sudah dipasang ya. Ini disangkutin di sini. Oke, ada asnya di sini ya. Kemudian ini sambungan dari aki dari sebelah sana ya, dari aki positif ditaruh di sini. Kemudian ini soket nanti dipasang. Nah, ini soketnya dipasang di sini. Oke, nanti di bagian atas, di bagian atas sana itu kita kencengin buat ngencengin si ini beltnya. Oke, kurang lebih pemasangannya gitu kalau point of view dari kolong mobilnya. Bagian atasnya nanti akan seperti ini. Nah, ini setelah pemasangan ini ya, pemasangan di bagian sebelah sini. Nah, ini ada baut ya, dicantolin ke dinamo ampere yang tadi. Kemudian ini ada buat ngencengin beltnya ya, tinggal diputar aja buat kencengan dari belt itu sendiri. Oke, nah, coba kita tes terlebih dahulu ya, apakah memang sudah normal atau belum. Oke, coba kita nyalakan. Nah, ini indikator akinya sudah hilang ya, indikator akinya sudah tidak ada, sudah nggak muncul kayak yang tadi di awal. Ketika dinyalakan tetap masih muncul, sekarang sudah hilang. Coba kita pakai avometer, apakah memang sudah naik atau belum proses pengecekannya. Nah, ini untuk apinya kita coba cek pakai avometer ya. Ini di voltage positif, kita cek. Nah, ini kita dihitung sebentar angkanya berapa. Ini agak kendor ya di bagian ini. Normal ya pengisiannya, itu di antara 13 dan sampai 14 gitu. Normalnya pengisian kondisi nyala itu di antara 13-an sampai 14. Nah, ini berarti sudah normal ya, di angka 14. Jadi sudah membaik ya terkait dengan pengisian dayanya dari dinamo ampere ke aki. Oke, cukup sekian teman-teman perbaikan terkait dengan dinamo ampernya yang berkendala tidak bisa mengisi daya.
Mungkin next kita akan coba perbaiki apa lagi yang berkaitan dengan si traject ini. Ya teman-teman, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.